Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Arisda dengan NIM 230501501027 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai grafemik, grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Yang pertama yaitu grafemik. Grafemik adalah cabang linguistik yang mempelajari tulisan dan cetakan sebagai sistem tanda. Grafemik mempelajari unit-unit terkecil dalam sistem tulisan, seperti huruf atau karakter, beserta digunakan dan diatur untuk membentuk bahasa tertulis. Selanjutnya yaitu grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem adalah sistem pelambangan bunyi alih-alih disebut sistem ejaan, yang pada dasarnya grafem adalah huruf dan fonem adalah kesatuan bunyi suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Grafem berbicara tentang huruf, sedangkan fonem berbicara tentang bunyi. Misalnya, untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk yang bernama kursi, kita menulis kata kursi yang terdiri dari grafem K, U, R, S, dan I, dan mengucapkannya pun berupa kursi. Dari segi grafem ada 5 satuan dan dari segi fonem juga ada 5 satuan. Akan tetapi, hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu kita temukan pada semua kata dalam bahasa Indonesia yang diucapkan acuan bendanya. Contoh, kata ladang mempunyai 6 grafem, yakni L, A, D, A, N, dan G. Dari segi bunyi, mempunyai 5 fonem, yakni L, A, D, A, dan eng, karena grafem en dan g hanya mewakili satu fonem, yaitu fonem eng saja. Dan menurut pedoman EYD, grafem-grafem untuk fonem-fonem bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu grafem fonem vokal. Fonem yang pertama yakni fonem I. Terdapat 2 alofon, yakni I tinggi atas depan tak bundar dan I tinggi bawah depan tak bundar. Dan grafemnya tetap I. Contoh, jika berada pada awal kata yakni itu, jika berada pada tengah kata yakni apik, dan jika berada pada akhir kata yakni api. Fonem kedua yaitu E. Terdapat 2 alofon juga, yakni E tengah atas depan tak bundar dan E tengah bawah depan tak bundar. Dan grafemnya tetap E. Contoh, jika berada pada awal kata yakni ekor, jika berada pada tengah kata yakni monyet, dan jika berada pada akhir kata yakni sate. Selanjutnya yakni fonem E. Hanya memiliki 1 alofon E dan 1 grafem. Contoh, jika berada pada awal kata yakni emas, dan jika berada pada tengah kata yakni kerah, dan jika berada pada akhir kata yakni made. Selanjutnya yakni fonem U. Terdapat 2 alofon juga, yakni U tinggi atas belakang bundar dan U tinggi bawah belakang bundar. Dan grafemnya U. Contoh, jika berada pada awal kata yakni uji, jika berada pada tengah kata yakni dapur, dan jika berada pada akhir kata yakni lagu. Fonem selanjutnya yakni fonem O. Terdapat 2 alofon juga, yakni O tengah atas belakang bundar dan O tengah bawah belakang bundar. Grafemnya O dan contoh jika berada pada awal kata yakni obat, dan contoh jika berada pada tengah kata yakni ekor, dan jika berada pada akhir kata yakni bakso. Dan fonem vokal yang terakhir yakni fonem A. Memiliki alofon A dan grafem A.
Contoh jika berada pada awal kata yakni apel, jika berada pada tengah kata yakni pisah, dan jika berada pada akhir kata yakni lupa. Selanjutnya yakni grafem fonem diftong. Yang pertama fonem au dengan grafem au. Contoh jika berada pada awal kata yakni aula, jika berada pada tengah kata yakni laut, dan jika berada pada akhir kata yakni pulau. Yang kedua yaitu fonem ai dengan grafem ai. Contoh jika berada pada awal kata yakni air, jika berada pada tengah kata yakni kain, dan jika berada pada akhir kata yakni lantai. Yang ketiga fonem oi dengan grafem oi. Contoh jika berada pada tengah kata yakni poin, dan jika berada pada akhir kata yakni sekoi. Dan selanjutnya yakni fonem ei dengan grafem ei, hanya berada pada contoh akhir kata yakni survei. Berikutnya grafem fonem konsonan. Fonem yang pertama yakni B dengan dua alofon yakni ep dan ep dengan grafem B. Contoh katanya jika berada pada awal kata yakni baku, dan jika berada pada tengah kata yakni rebut, dan jika berada pada akhir kata yakni jawab. Dan selanjutnya yakni fonem D dengan dua alofon yakni ed dan ed dengan grafem D. Contoh kata jika berada pada awal kata yakni data, dan jika berposisi pada tengah kata yakni ada, dan jika berposisi pada akhir kata yakni abad. Dan begitu pula dengan fonem L, S, dan H, dan masih banyak fonem-fonem konsonan yang lainnya. Berikutnya yakni fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. P dan B adalah dua fonem karena dua bunyi itu membedakan arti. Contohnya pola dan bola. Kata pola dan bola memiliki makna yang berbeda. Berikutnya yakni alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Kalau P yang lepas kita tandai dengan P biasa. Contoh katanya yakni pipi. Sedangkan P yang tidak lepas kita tandai dengan huruf P yang ada tanda kutip di atasnya. Contoh katanya yakni atap. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia fonem P memiliki dua alofon, yakni P biasa dan P yang memiliki tanda kutip di atasnya. Dan pembahasan yang terakhir yakni ejaan. Ejaan adalah aturan atau sistem yang mengatur cara menulis dan merangkai huruf dalam kata untuk menyampaikan arti dengan benar. Ini termaksud aturan penulisan, penggunaan tanda baca, dan struktur kata dalam bahasa tertentu. Ejaan penting untuk memastikan pemahaman yang konsisten dan benar dalam komunikasi tertulis. Adapun contoh penggunaan ejaan yang benar adalah kata apotek, bukan kata apotik. Pada kata apotek menggunakan huruf E, bukan menggunakan huruf I. Baik, itulah penjelasan saya mengenai materi grafemik, grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, beserta ejaan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.